Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kita kembali ke kasus Vina Smeton ya, karena ada subscriber saya yang menanyakan juga gitu kan tentang kasus Vina. Tapi kita akan fokus Smeton ya, bagaimana jumawanya sekarang seorang Pitra begitu ya, setelah sidang PK itu memang ditolak begitu ya. Dan di sana terjadi perdebatan sehingga menyinggung dan menyenggol-nyenggol Kang Deddy gitu kan, terus menyenggol juga Pak Otto begitu yang langsung didebat oleh Pak Jutek juga yang di sana. Ini dalam sebuah diskusi dari Bang Karni ya, YLC ya. Jadi menarik untuk reaksi Smeton. Jadi gimana video lengkapnya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Bilang sumbernya adalah dari Rudiana. Anda itu salah besar. Makanya pelajari semua berkas perkara. BAP itu bukanlah alat bukti. Ya. Alat bukti itu adalah keterangan saksi yang di bawah sumpah. Gitu loh. Sebagaimana diatur dalam pasal 184. Di dalam putusan itu sudah jelas Rudiana menjelaskan dari muka persidangan, dia itu mengetahui informasi A, B, C, D dan lain-lain itu dari Jaya dan Sudirman. Setelah itu dikembangkan penyidik dengan 7 terpidana ini. Teriaklah dia cerita, ini saya bertemu dengan ini dan rangkaiannya dari mereka sendiri. Jadi jangan Anda menafsirkan seolah-olah semua Rudiana hebat apa dia. Orang dia hanya pelapor gitu loh. Pengembangannya itu ya di penyidikan, di kepolisian. Bukan tugas Rudiana yang mengembangkan itu. Nah, maka dari itu saya minta Bung Tony itu baca lagi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena apa? Di dalam pasal 184 KUHP itu alat bukti itu ada 5 mas. Jadi kalaupun saksi mas itu 5.000, nilainya cuma 1. Gitu loh. Nah, selain bukti saksi apalagi? Surat, petunjuk, keterangan terdakwa, keterangan ahli. Nah, jadi biar kita ini, pemahaman kita ini biar edukasinya tidak menyesatkan masyarakat gitu loh. Jangan juga dikarang-karang. Jadi yang mengerti hukum jadi tertawa melihat kita seperti ini. Gitu mas. Jadi begitu Bung Karni, terima kasih. Ya gitu, termasuk kita sih sebenarnya dari dulu ngetawain dia gitu kan. Walaupun kita tidak tahu hukum, apalagi orang yang tahu hukum begitu ya. Jadi keterangan dikembalikan lagi ya, keterangan sebelumnya mengatakan bahwa si Dede siap karena si Dede sudah menjelaskan, sekarang berubah menjadi Jaya dan Sudirman. Dan kita sendiri latar belakang Sudirman itu kayak gimana begitu ya. Yang menurut persyaratan yang akan dijadikan sebagai saksi itu kan tidak memenuhi persyaratan, karena kita tahu psikologis yang terjadi kemarin itu sudah disampaikan di persidangan gitu. Tapi entah apa yang terjadi Smeton ya, sehingga ini kok ditolak begitu. Yang terjadi di situ sekarang netizen lagi mengulik-ngulik juga hakim MA yang kemarin memutuskan gitu ya. Dan dari sekian banyak saksi itu seperti tidak ada gunanya begitu ya. Semakin menarik Smeton. Nah, kita dengarkan coba Pak Jutek ya. Ini dia. Ini dua orang ini kan yang melihat langsung, Aep dan Dede. Di luar itu tidak ada yang melihat, tidak ada saksi lagi gitu kan, kecuali ditambah dengan hasil visum ya. Dan luka mereka, yang lain nggak ada. Mereka ditangkap pun siapa pembunuhnya yang mengenali mereka ini kan dari Aep dan Dede. Yeah. Ya. Ini persoalan ketika saat itu mereka tidak di bawah sumpah, Dedenya tidak hadir. Bahkan lebih cilakanya sekarang Dedenya mengaku bahwa itu tidak benar. Yeah. Ini kan tragedi. Kalau itu bukan kekhilafan, apa namanya, gitu kan? Ini kan bertanya kita, gitu kan? Lalu kalau novum yang menurut kami sesuatu handphone belum diapa-apain, diekstrak, menghasilkan satu data, dihadirkan di dalam muka persidangan. Kalau itu bukan novum, saya pun tidak tahu. Kami tanya ke beberapa ahli pidana di luar lawyer, itu yang tadi kami sebutkan, dan mereka mengiyakan dan mereka makanya hadir bahwa itu adalah novum. Ya, sekarang kalau Majelis Hakim Agung berpandangan lain, ya kita hormati saja, tapi kami tetap akan mencari dan berjuang untuk menegakkan keadilan tersebut. Mungkin beda tafsir, mari kita akan mempelajari salinan putusan nanti yang MA keluarkan, lalu kami akan pelajari, lalu kami akan mengambil langkah-langkah untuk ke depan, untuk dalam rangka menegakkan keadilan dan khususnya bagi 7 terpidana. Nah itu Smeton ya, kemarin kan memang iya, dari ekstraksi HP itu sudah jelas sebenarnya, jelas gamblang gitu kan. Dan itu sudah, itu yang menyampaikan kemarin para ahli gitu
ya. Termasuk di situ orang yang sangat ahli dalam bidangnya. Tapi itu juga ditolak begitu ya. Benar juga ya, kalau itu tidak disebut sebagai novum, lalu yang novum itu kayak gimana jadinya kan? Karena banyak sekali sih fakta-fakta yang kemarin disajikan gitu dalam PK itu. Keterangan dari ekstraksi HP, termasuk juga teman dekat yang katanya dalam BAP itu adalah dimunculkan di situ gitu. Yaitu si Mega dan si Widya kalau tidak salah ya pada saat itu. Dan itu ternyata tidak cukup juga gitu. Jadi kalau itu semua tidak cukup, lah bagaimana sekarang ya? Ini menjadi pertanyaan publik juga begitu kan? Dan coba kita dengarkan semeton ya. Ini salah satu pernyataan yang sangat menarik dan sangat menggelitik juga dari Abang Fitra. Ini dia. Ya. Bukan. Ini menyangkut karena nama baik orang ya. Bukan masalah nama Soal baik. tadi disinggung Wamenko. Yang mana? Tadi Anda sebut. Saya bilang salah satu tim kuasa jadi Wamenko, jangan kita merasa besar. Ya, Nama baik yang mana? tolong dicabut. Yang mana? Nggak ada sangkut pautnya. Nggak ada Maksudnya sangkut paut. mana? Jangan menyenggol organisasi dan Yang nyenggol mana organisasi orang. yang mana? Organisasi mana yang senggol? Ya, kalau Yang Anda mana? bilang Wamenko, semua rakyat sudah tahu. Yang mana Wamenko? Saya bilang Wamenko. Kenapa? Ya. Kalau saya bilang Wamenko, ini negara demokrasi. Saya bebas untuk menyatakan, jangan Bapak bungkam mulut saya. Wih. Wow, mantap. Mohon maaf ya, Jutek Bongso, Anda ini selalu ngomongnya ngawur gitu. Dulu pernah Anda bilang 1000% saya yakin putusan PK ini diterima. Pernah, ini saksinya Bang Fredrik di salah satu TV stasiun swasta. Nyatanya apa? Anda terlalu jumawa, mohon maaf ya. Gitu. Nggak boleh, kita selaku praktisi hukum jangan pernah bilang putusan PK diterima 1000%. Benar nggak Bang Fredrik? Woi. Abang pasti pernah permasalahkan masalah etika gitu. Jadi Anda berbicara etika, sedangkan diri kita sendiri kurang Tuh. beretika. Artinya jangan mengajari bebek berenang gitu. Artinya bukan saya bilang Pak Juteknya bebek gitu, tidak. Tapi jangan banyak ngomong, tapi semuanya omon-omon. Buktikan. Kalau memang Anda seorang pengacara yang handal, apabila memang Anda seorang pengacara profesional, jangan juga bilang seperti kemarin, 1000% PK-nya diterima. Saya juga kaget. Ini jangan-jangan dukun atau pesulap Yeah. gitu loh. Tiba-tiba kok bisa tahu gitu. Mohon maaf Bung Jutek. Saya pernah lihat Bung Jutek ini bilang, saya menduga ini jangan-jangan ada permainan ini. Itu kan Atau duga-duganya bukan orang antara kan? lain, hakimnya. Nih, nggak usah pun Bapak Jutek Bongso, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyurati saya mengawasi PK Bapak ini. Bisa di zoom ini. Logikanya Pak, masa saya laporkan diri saya ke KPK? Ini KPK nih. Baca, mau baca nih. Nih lihat nih Pak. Kepada Fitra Romadhon Komisi Pemberantasan Korupsi. Udah lihat? Iya, bukan. Artinya janganlah kita membilang sesuatu hal itu, wow jangan-jangan ada main nih hakimnya, Hakim Agung. Saya curiga dan lain-lain. Ini saya bantah surat saya ke KPK dan KPK sudah balas akan diawasi. Jadi kalau ada yang main-main, tangkap Pak sama KPK Pak. Nggak main-main Pak. Mau dia Wamenko, mau dia Menko dan lain-lain, nggak ada urusan Pak. Gitu loh. Jangan juga mentang-mentang karena tim kuasa hukum Bapak itu jadi Wamenko, seolah-olah Bapak merasa paling benar dan hebat. Enggak Pak. Negara ini adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan atau Marktstaat. Ya. Memang walaupun John Austin pernah bilang selaku penganut positivisme hukum ya, bahwasanya hukum itu adalah perintah penguasa. Apalagi dalam posisi sekarang ini menanglah gitu kan, tidak dia kesana kemari gitu gayanya ya. Yang kemarin saja dalam proses itu gayanya memang udah kelewatan gitu, tidak ada etika, tidak ada aturan juga yang terjadi di situ gitu. Ya seharusnya sih kita paham juga dalam proses, anggaplah ini sebuah proses pertandingan gitu kan. Yang kalah menang itu memang harus saling menghargai gitu. Jangan sekarang mentang-mentang kita menang gitu kita jumawa juga dan mentang-mentangnya disampaikan ke orang lain. Jadi apapun yang sudah disampaikan sudahlah ya. Ini kan prosesnya kan belum sampai di situ begitu. Apalagi menyebut jangan mentang-mentang wamen apa segala macam kayak tadi itu kan bahasanya tidak elok sekali gitu. Ya, sangat tidak elok sekali. Yang mengandung sanksi. Oke, tapi ingat ya, hukum itu jangan dibawa air mata perasaan. Kalau begitu
Besok saya nangis ya. Tolong Pak, saya begini. Besok dibebaskan saya. Enak bener. Ya sanksi Pak gitu loh. Kardi. Enggak, tunggu dulu. Anda Enggak. tadi bicara, saya bukan, diam. bukan. Ini menyangkut karena nama baik orang ya. Iya. Masalah nama Soal baik. tadi disinggung Wamenko. Iya. Yang mana? Tadi Anda sebut. Lupa Saya bahas bilang sendiri ya. Salah satu tim kuasa jadi Wamenko, jangan kita merasa besar. Ya, Nama baik yang mana? tolong dicabut. Jangan mentang-mentang Tolong tadi. dicabut. Nggak ada sangkut pautnya. Nggak ada Maksudnya sangkut paut. mana? Jangan menyenggol organisasi dan Yang mana organisasi orang. yang mana? Organisasi mana yang senggol? Ya, Yang kalau Anda mana? bilang Wamenko, semua rakyat sudah tahu. Yang mana Wamenko? Saya bilang Wamenko. Kenapa? Ya. Kalau saya bilang Wamenko, ini negara demokrasi. Saya bebas untuk menyatakan, jangan Bapak bungkam mulut saya. Saya nggak bungkam, Ya. Anda punya mulut ya. Anda yang yang bilang jangan mencabut ngajarin omongan bebek, saya. jangan ngajarin bebek berenang kan yang bebek Iya, siapa kan gitu. jangan. Anda jangan membungkam saya dengan bilang tolong cabut ini segala macam. Kenapa saya mau bicara saja? Ini negara demokrasi, bukan negara kekuasaan. Gitu loh. Artinya yang saya sesalkan itu, Bapak tahu nggak? Saya pakai mawar hitam hari ini. Ya? Tahu nggak nih simbolnya apa? Saya mewakili orang yang sudah meninggal dunia, Pak. Ais. Bayangin. Iya. Tahu nggak Eki dimakamkan di mana? Iya. Tahu nggak di mana dia dimakamkan? Di TPU Mawar. Makanya selalu saya pakai Mawar. Iya. Namanya TPU Mawar, Iya. Pak. Bayangin, Pak, merinding saya, Pak. Iya. Saya pernah bermimpi, Pak. Ya, bermimpi saya datangi Eki, almarhum. Bang, tolong perjuangkan saya, Bang. Iya. Makanya saya menangis di hadapan kuburan dia, Mas. Iya. Untuk memperjuangkan itu. Uh. Itu mimpi loh, bukan karangan, Iya, Bos. Hah? Artinya orang yang meninggal dunia ini pengen mencari keadilan. Melalui siapa? Melalui pengacara Mawar Hitam. Deh. Jadi kalau kita berbicara seperti itu merinding kita. Karena ini adalah perjuangan orang yang sudah meninggal dunia. Gitu. Nah itulah ya dengan gayanya Bang Pitra begitu ya. Dimana sih kembali lagi kemarin saja begitu kan. Sekian banyak yang ngedesai santai saja gitu cuap-cuapnya begitu. Apalagi sekarang ya. Dalam posisi beliau itu sudah menang begitu kan. Tapi posisi belum selesai ya. Tadi benar juga siapa yang disampaikan oleh Pak Jutek. Jangan nyenggol-nyenggol lah ya. Jangan nyenggol-nyenggol orang. Kalau menang ya sudahlah ya. Tapi enggak tahu juga ke depannya hukum ini kayak gimana mencari. Karena ada informasi kemarin itu bahwa Ketua Hakim MA kemarin itu yang memutuskan ini tahun terakhir ya. Karena tahun depan, kalau tidak salah tahun depan akan pensiun begitu ya. Tapi kalau memang mudah-mudahan sih salah dalam memutuskan, karena kan banyak sekali kemarin kesaksian-saksian yang bisa dijadikan novum dan itu tidak dilihat. Ini bagaimana ini ya? Dan yang lebih seru terjadi semeton ya antara perdebatan pengacara Tony dengan Fitra lagi ya. Ini dia. Tadi Bang Pitra meminta saya untuk mempelajari berkas putusan lagi. Saya bawa nih. Iya, sama. Saya tanya ya. Saya yang ke situ untuk menunjukkan atau Bang Pitra yang kemari? Jangan kayak ketika saya berdiri disuruh duduk nanti. Kamu kemari. Nah, oke. Nih, saya ke situ nih. Kau baca nih. Ya. Nih. Sebentar ini saya yang mau ngomong. Saya yang mau menanggapi. Tadi bilang, saya kemarin Saya yang mau menanggapi. Dengerin nih. Gitu. Ya. Ini putusan Mas, nomor ya. 4 bit ya. Silakan, gimana? Putusan nomor 4 bit atas nama ya Hadi Saputra dan kawan-kawan ya, termasuk Jaka Sandi ya, Hadi Saputra. Ya, ada 5 ya sampai Sudirman. Ada keterangan terdakwa ya. Tadi Anda mengatakan bahwa BAP itu bukan alat bukti. Alat bukti itu ada yang di persidangan. BAP itu bukan alat bukti, itu hanya catatan. Iya, yang di persidangan dikatakan kan? alat bukti Yang di adalah persidangan kan? keterangan saksi di muka persidangan. Yes. Jadi apa yang Sebentar, di BAP itu? sebentar. Tunggu dulu. Kan Iya. kita bilang apa yang di BAP itu Sebentar. nanti akan diuji lagi di muka Ya. persidangan gitu loh. Ini diuji. saudaraku. Ini Jadi diuji jangan ya. ada omon-omon. Ini Kau diuji. baca di situ. Ini diuji. Kau baca situ. Ini Terdakwa. saya- Gimana Bang Karni ini? Karena nggak enak kita berdiri. Kau duduk aja situ dulu. Duduk. Terdakwa. Situ. Ada Bang Karni nggak enak. Kau duduk situ. Duduk aja situ. Ini ada biar lihat. Kamu duduk. Orang itu orang tua. Duduk situ. Itu ya. Terdakwa, saya semakin suruh duduk saya nggak duduk. Enggak. Kamu Terdakwa duduk aja Hadi situ. Saputra. Saya bacakan Saya yang dengar Sandi juga aja nggak deh budek ya. saya gitu. Duduk aja situ. Jadi
terkait Kau DPO, ngerti nggak pasal 184? Coba baca. terkait 184 itu DPO apa? yang keluar dari mulut Rudiana, Pasal 184 itu tidak ada bukan disebutkan BAP. bukan dari Paham para nggak? terdakwa. Makanya Terdakwa tidak baca pernah dulu pasal menyebutkan, 184. tidak mengakui, Aduh, tidak ada di ini. sini. Nih, terdakwa yang Kasandi ya, saya bacakan bahwa Halo. semua jawaban Mas. Minta sopan, yang minta ada ada di berita sopan-sopannya acara ya. pemeriksaan kepolisian keluar dari mulut terdakwa sendiri, namun semua isinya tidak benar karena sebelum dimintai keterangan terdakwa saya mengalami bilang, tekanan. jangan ajari bebek Kedua, terbang, itu bahwa bahaya. saat dimintai keterangan terdakwa harus menjawab dengan meniru kata-kata dari Intinya di sudah papan ditolak tulis. putusan Bahwa PK-nya, terdakwa mau membubuhkan mau para masnya itu Artinya, geleng-geleng di sampai tidur-tiduran nggak akan bisa terdakwa tidak mengubah pernah putusan itu gitu loh. menyebutkan. Dia sendiri mengakui, baik dia sendiri yang mengakui maupun nama-nama lain. Itu keterangan di persidangan, Iya, terdakwanya tidak persidangan. ada. Lalu kemudian hakim yang katanya mewakili ya suara Tuhan ya, kok bisa terdakwa saja tidak mengakui, saksi yang lain juga tidak pernah melihat langsung, kok bisa diputus? Itulah yang Mas, saya maksud. makanya tadi Sebenarnya saya ada bicara, kesiapan hakim. Anda ini nggak nyambung-nyambung Hanya sih, saja, saya bicara gitu loh. Saya belum tahu apa Mas, pertimbangan hakim PK. Saya sudah bilang tadi Ya. mau 1000 saksi itu menilai nilainya tidak itu ada satu. kehilapan hakim ya, itu Gitu saya loh. tidak tahu apakah penyusunan PK-nya yang tidak sistematis atau bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi saya masih melihat sampai hari ini masih menyimpulkan bahwa persidangan tahun 2016 Judiak Fakti ya tahun 2016 dan 17 atas nama 8 terpidana ada kehilapan hakim, Pak Karib. Nah itu semeton ya. Tapi sebenarnya kalau kita kembali lagi di persidangan tahun 2016 dulu ya, di situ kan sebenarnya dan kembali lagi ke Peggy gitu ya. Menurut apa yang kita dengar dulu bahwa si Peggy, si tukang bangunan kemarin itu adalah sebagai ketua begitu dalam melakukan eksekusi itu gitu ya, dan dituduh dibela sama pengacara Tony dan sudah diputuskan bahwa Peggy itu bukan itu gitu ya. Dan logikanya sebetulnya kalau ketua saja itu salah gitu kan. Jadi bagaimana dengan orang-orang ini, anggota-anggotanya termasuk yang 78 orang ini begitu ya. Tapi yang terjadi semeton di situ itu tidak menjadi salah satu alat bukti juga yang kemarin sempat dihadirkan juga tapi tidak dijadikan bahan pertimbangan begitu ya. Karena kalau kita bermain logika semeton ya, kalau ini memang si Peggy-nya itu sudah diputuskan tidak bersalah, berarti yang 78 orang ini juga harus diputuskan karena menurut keterangan itu kan satu kesatuan begitu, siapa yang jadi ketua, siapa yang eksekutornya kan sudah jelas di situ ya. Tapi kita lihat ke depannya saja bagaimana semeton ya. Mudah-mudahan sih adalah ya harapan untuk ke depannya, untuk kita lihat sih bagaimana akhir dari cerita di bangsa kita ini tentang ketidakadilan yang terjadi untuk rakyat kecil ya. Tetap jaga persatuan kita semeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.